Halo sahabat YouTube, salam berjumpa kembali di channel Rizky Prio. Pada video kali ini saya sedang memperbaiki kulkas satu pintu tidak dingin. Mari simak videonya. Saya akan mencari solusinya. Sedikit bicara banyak bekerja, ini akan lebih baik. Kulkas ini sebelumnya sudah dipasang kondensor karena kemungkinan bocor pada jalur kondensor. Sepertinya belum lama diperbaiki pada teknisi sebelumnya. Setelah saya coba menghidupkan, ternyata kompresor gagal start. Berbagai cara sudah saya lakukan, tapi tetap gagal. Pada akhirnya kompresor harus diganti. Ini kulkas satu pintu, kompresor 1/8 PK. Simak terus videonya, saya akan berbagi cara mengganti kompresor untuk kulkas sampai dengan normal kembali. Baik sahabat YouTube, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Saya ucapkan dan saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kompresor sudah mapan, sudah terkancing, dan tinggal pasang kabel di overload dan PTC. Siap dinyalakan untuk mengetes kompresi. Sudah hidup dan angin sudah kencang. Cabut kembali listrik. Saya akan melepas filter untuk mengecek apakah oli naik. Lepas dulu dengan api las. Api jangan terlalu panas, diukur sedang saja supaya tidak merusak sambungan. Proses selanjutnya, sambung pipa kondensor ke pipa dorong di kompresor. Dinginkan dulu pipanya. Setelah ini dinyalakan kembali dan ditahan pipa kondensor dengan ujung jari untuk mengecek apakah oli naik. Ini masih bersih dan masih aman untuk dipasang kembali. Dicabut dulu listrik. Ini di filter juga belum ada kotoran karena kemungkinan belum lama. Pasang kembali filternya. Kalau di filter sudah kotor, maka lebih baik filter diganti. Tapi karena ini masih bersih dan saya pasang kembali. Setelah dilas filter masih panas, jangan coba dinyalakan dulu. Lebih baik didinginkan dengan kain yang dibasahi air supaya tidak melembung dan meledak. Ini sudah dingin dan dinyalakan lagi. Angin sudah keluar lewat pipa vakum. Pipa vakum ditutup dulu dan keluar lewat pipa besar atau pipa hisap. Ini untuk mengecek las, dan las sudah sempurna. Dibuka kembali pipa vakum dan cabut lagi listriknya. Proses selanjutnya, pasang pentil di pipa hisap yang kedua.
Pentil ini untuk mengisi freon. Dari pentil sengaja saya sambung pipa kapiler untuk memudahkan nanti menutup terakhir pada freon. Ini untuk sambungan pipa hisap, buatkan sok yang sedang saja, tidak terlalu panjang. Sekarang saya las dulu. Ini las untuk pentil yang saya sambung pipa kapiler. Pipa kapiler masuk ke dalam pipa besar di sambungan minimal 2 cm supaya tidak tertutup las. Ini kompresor masih panas karena efek dari las, maka dinginkan dulu dengan kain yang basah supaya ini kompresor nanti saat dinyalakan sudah dalam keadaan dingin. Kalau masih panas dinyalakan, maka bisa jadi kompresor macet atau ngeheng. Ini sudah dingin dan siap dinyalakan lagi. Sekarang proses vakum. Pasang selang manifold di pentil. Selang manifold warna kuning yang lurus ke analyzer, ini yang masuk ke pentil, dan analyzer ditutup, jarum turun. Ini vakum, angin masih keluar. Sambil menunggu, kita siapkan metil. Ini cairan anti mampet. Ini yang memberi jalan sirkulasi pada freon supaya tidak ada pembekuan di dalam pipa atau di dalam evap. Saya kasih 2 strip. Sambil dicek di pipa vakum, ini masih ada belembung udara dari dalam kondensor. Saya cek kembali, dan ini masih keluar angin. Setelah menunggu beberapa menit, saya coba cek kembali, dan angin sudah tidak keluar. Vakum sudah aman, dan di jarum analyzer ini sudah turun. Selanjutnya listrik dicabut dan metil dimasukkan di pipa vakum seperti ini. Ini terhisap dengan sendirinya. Sudah terkuras air, dijepit dengan tang, kemudian ditutup dengan las supaya lebih aman, tidak bocor. Ini dilas hanya bagian ujungnya saja.
pipa vakum sudah tertutup, dan sambil menunggu jarum analiser tidak bergerak, masih di bawah 0 PSI. Kalau jarum ini naik, maka las belum sempurna atau masih ada kebocoran pada dalam kulkas atau pipa kondensor dan lainnya. Maka sebaiknya sebelum freon masuk, kita tunggu beberapa menit sambil menyiapkan freon. Pasang selang dengan kuat. Setelah dirasa aman untuk jarum analiser tidak bergerak, maka freon dibuka. Sebelum masuk ke kompresor, selang warna merah ini dibuka dulu untuk membuang angin supaya freon maksimal tidak tercampur udara. Kemudian manifold dibuka untuk masuk ke kompresor. Ini jarum sudah naik dan freon sudah perlahan masuk ke dalam kompresor. Ini listrik belum dinyalakan. Setelah beberapa persen freon masuk, manifold untuk analiser ditutup. Dan kulkas dinyalakan. Juga perhatikan jarum. Ini jarum mulai turun karena freon sudah mulai masuk ke dalam kondensor. Jarum analiser ini turun sampai ke 0 PSI. Ini posisi ampere masih di 0405. Jarum sudah di titik 0 PSI. Kemudian freon ditambah, dibuka lagi manifoldnya. Freon perlahan masuk, isi saja dengan pelan sambil dicek. Di pipa kondensor akan terasa hangat, atau di freon diputar tutup. Kalau jarum ini masih turun sampai 0 PSI, ditambah lagi. Dicoba tutup kembali. Dan ini freon sudah sampai di 10 PSI. Ini jarum analiser sudah menunjukkan di titik 10 PSI. Kita coba dicek di kondensor. Ini sudah panas dan filter hangat. Untuk selanjutnya saya akan mengecek di bagian evap di dalam kulkas. Di dalam kulkas sudah dingin dan ini sudah 10 PSI jarum manifold, dan manifold akan saya tutup. Jarum masih aman. Cek kembali di dalam kulkas. Dingin sudah terasa dan bunga es sudah rata di evap. Ini sudah terasa merekat. Untuk mengetahui maksimalnya, ini saya setel otomatisnya atau volumenya di nomor 3 supaya lebih dekat jeda otomatisnya. Untuk mengunci freon, saya potong pipa kapiler atau pentil dan mengunci
dengan las. Ini kulkas masih hidup dan dijepit dengan tang seperti ini, kemudian diputus dan ditutup dengan las. Baik sahabat YouTube, perbaikan kali ini sukses dan semoga video ini bermanfaat dan kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya. Salam dari saya, Rizky Priyo.